unboxing dan juga first impression tentang mainan Iron Man dari ZD Toys yang serinya adalah Mark 17 atau sering juga disebut dengan Heartbreaker. Nah, sekarang ZD Toys ngeluarin serinya, seri yang kalau dilihat sih bagus, kalau lihat reviewnya bagus, terus catnya juga oke, paintingnya oke, tapi dengan harga yang lebih ekonomis teman-teman. Jadi buat para penggemar Hot Toys tapi budgetnya merakyat, mungkin bisa juga alternatifnya ini teman-teman ya, dari ZD Toys. Nah, kurang lebih seperti ini boxnya teman-teman. Cukup keren ya, jadi metalik semua, nggak tahu nih kayak hologram gini boxnya, dan ini packing keras loh teman-teman, hard karton ya. Jadi oke sih sebenarnya, lebih kayak box handphone ketimbang box mainan teman-teman. Kurang lebih seperti ini nih. Ini tangan saya agak lebih tinggi sedikit ya, lebih panjang sedikit dari jari saya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi boxnya aja lumayan keren teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, sedikit aja tentang boxnya. Nah, di sini ada hologram stiker Disney, jadi kayak license resmi lah ya dari Disney. Jadi meskipun mainannya ini harganya merakyat, terjangkau, tapi dia juga resmi lah dari Disney, juga kerjasama juga gitu mungkin ya license-nya. Nah, terus ya di sini ada Iron Man 3, ini Mark 17 ya teman-teman ya, atau Heartbreaker. Di sini ada ilustrasinya, gambarnya si Heartbreaker ini. Terus, nah ini mereknya ZD Toys mainannya, jadi bukan Hot Toys tapi ZD Toys 1/10 scale Iron Man Collection. Jadi skalanya 1/10 ya teman-teman ya. Lalu di sini ada logo Marvel, dan di sini ada Infinity Saga. Jadi ya dari Infinity Saga lah ya, kemarin waktu serinya Thanos, musuhnya masih Thanos, sekarang Thanos sudah tiada. Oke teman-teman, kita box depannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Sekarang kita di samping sini cuma ada tulisan Iron Man 3 Marvel Studios, dan di sininya ada copyright Marvel. Sudah, nggak ada apa-apa lagi. Terus di sininya ada gambar, di sisi sebelahnya ada gambar Iron Man 3, lalu ilustrasinya si Heartbreaker ini. Terus ada serinya Zhongdong Toy lagi, jadi serial numbernya lah ya, barcode-nya. Anyway, ini kayaknya cuma ilustrasi deh, soalnya kelihatannya nggak bisa nyala sih. Yang saya beli ini bukan tipe yang bisa nyala, tapi saya juga belum nemu sih di all shop yang bisa nyala. Mungkin dia belum bikin seri yang bisa nyala ya. Jadi ini soalnya seri baru, sebelumnya dia udah keluarin dari Mark 1 sampai Mark 7. Awalnya juga yang saya baca, dia juga nggak ngeluarin seri LED, tapi setelah Mark 1 dan sampai Mark 7 keluar, habis itu baru dia keluarin versi Mark 1 sampai Mark 7 lagi yang ada LED-nya. Nah, ini batch baru, jadi mungkin yang awal ini belum ada LED-nya, tapi ke depan who knows, ZD Toys bakal ngeluarin lagi versi yang ada LED-nya. Jadi ya mudah-mudahan keluar lagi versi yang ada LED-nya, karena ya lebih keren aja sih. Harganya memang lebih mahal sedikit, tapi ya lebih keren aja, bisa nyala di lampu sama di mata dan di art reactornya gitu teman-teman. Oke, jadi kalau di belakang kurang lebih seperti ini. Jadi ada logo Iron Man 3, terus Infinite Action. Nah, terus ada gambarnya, gambar si Heartbreaker ini dan pose-posenya kurang lebih seperti apa gambarannya. Nah, di bawahnya ada deskripsinya, bahasanya bahasa Chinese,
Saya kurang bisa bahasa Chinese, jadi ya udah, mungkin teman-teman bisa lihat aja ya, kurang lebih seperti ini di belakangnya. Oke teman-teman, kalau di atas bawahnya kosong ya, kurang lebih seperti ini. Atas bawahnya kosong ya. Oke, segitu aja tentang packagingnya yang keren ini. Teman-teman bisa lihat ya, wow, saya sih cukup takjub sama packagingnya dengan harga segini, 200 ribuan lebih, hampir 300. Tapi ya keren sih, cukup bagus buat collectibles teman-teman. Sekarang kita buka aja ya teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita unboxing aja. Ya teman-teman, jadi ini plastiknya sudah kita remove, kita pinggirkan dulu plastiknya. Lalu, nah kurang lebih seperti ini boxnya. Nah, keren ya teman-teman ya packagingnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini hard karton sih materialnya, jadi keren. Boxnya juga keren dan bisa dikoleksi juga teman-teman boxnya. Kalau yang suka ngoleksi box mainan yang keren ya ini termasuk sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat isinya ya teman-teman ya. Tapi kita lihat pinggir-pinggirnya dulu deh. Oh iya, keren ya, saya masih takjub. Oke, kita lihat isinya ya teman-teman ya. Nah bukanya seperti ini dari samping sini. Jadi ada magnetnya tuh, ada magnetnya, dia langsung nempel tuh begitu, langsung kunci pakai magnet. Nah ini isinya teman-teman, jadi Iron Man Heartbreaker ya. Nah, buka aja ya, Iron Man Heartbreakernya kita pinggirin dulu. Kita lihat ada apa lagi teman-teman dapatnya. Oke, dapat standing base nya sama api-apinya kalau buat di kaki dan di tangan ya. Lalu dapat tangan-tangannya juga, tangannya yang lagi saya nggak tahu nih, mungkin perlu dibuka lagi bedanya apa nih, soalnya tangannya posisinya begini semua ya, ngebuka semua. Mungkin ada yang bisa dipasangin sama apinya, ada yang enggak juga. Nah nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini nih ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke Iron Man nya. Ini dusnya kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita lihat Iron Man nya dulu. Nah ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita mau buka Iron Man nya, kita mau reveal kayak gimana barangnya. Iron Man Hot Toys versi merakyat. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dia enteng ya, dia enteng tapi nggak kelihatan apa ya, dia pakai bahannya kan plastik, tapi dia nggak kelihatan kayak plastik gitu, karena dia di coating lagi dengan cat metalik, jadi kelihatan kayak besi, jadinya kayak diecast seolah-olah. Jadi ya kalau orang yang nggak lihat secara detail, selewatan aja nggak kelihatan kalau ini plastik sebenarnya materialnya ya teman-teman. Which is ya keren sih kalau dilihat sekilas ya keren, jadi kayak metalik gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya kakinya, artikulasinya di sini bisa gerak, ini juga di lutut, terus ya di pangkal pahanya, terus di tangannya, di shoulder padnya juga bisa digerakin, tangannya, elbow, dan di ininya, di pergelangan tangannya.
Terus di kepalanya sedikit sih ya teman-teman ya, hanya bisa begini aja. Kepalanya nggak terlalu banyak artikulasinya teman-teman, atas bawah aja dikit, nggak bisa nengok. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini arc reactornya. Biasanya kalau versi yang Mark 1 sampai Mark 7 ada yang LED-nya bisa nyala. Jadi di sini bisa nyala teman-teman, cuma di matanya. Tapi ini karena versi yang non LED, jadi harganya lebih ekonomis dan nggak bisa nyala. Nah di belakang juga kalau versinya yang LED Mark 1 sampai Mark 7 ada USB chargernya sama tombolnya buat nyalain LED-nya teman-teman. Karena ini bukan yang versi LED, balik lagi jadi kosong semuanya. Ya full ininya lah buat bodinya si Iron Man ini. Ya teman-teman bisa lihat ya, detailnya keren banget sampai garis-garisnya, terus dalamnya gitu ya. Keren banget buat harga segini, balik lagi 300.000 kurang dikit lah ya, 200.000 lebih, hampir 300.000, tapi 300.000 kurang dikit lah bisa dapet mainan Iron Man yang keren gini buat dikoleksi, untuk collectibles, untuk dipajang di lemarinya teman-teman, lemari displaynya teman-teman. Itu ya, mukanya juga detailnya keren ya. Oke lah sebenarnya kalau mempertimbangkan harga 300.000 kurangnya, dapatnya seperti ini ya oke lah ya kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ada yang sudah pernah ngoleksi ZD Toy sebelumnya? Boleh komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, ini Iron Man nya. Mungkin kita lihat juga bagian aksesorisnya, which is dapat si tangan-tangan ini dan standing base nya, lalu api-apinya juga. Nah jadi ini standing base nya teman-teman. Standing base nya dulu kali ya. Standing base nya Iron Man 3. Jadi ya ini standing base nya, logonya Iron Man 3 sama Marvel Studios. Jadi ya 1/10 scale Iron Man 3 collection ya, ukurannya 1/10, kita diingetin terus. Ukurannya 1/10. Standing base nya seperti ini ya teman-teman ya, jadi dipasang nanti ke sini, ini taruh di sini gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita posekan, terus kita ambil footage buat pose-posenya ya, biar teman-teman ada gambaran lah tentang gimana sih memposekan si Iron Man ini, Iron Man Heartbreaker ini ya. Ini standing base nya. Terus nah tangan-tangannya adalah yang posenya begini, tapi nggak ada lubangnya di arc reactornya, jadi bentuknya begini aja, teman bisa lihat ya. Nah terus ya ini kiri kanan sepasang. Kalau yang ini, nah ini yang mirip dengan yang tadi tapi ada lubangnya buat masang apinya ini teman-teman. Nah kok nggak bisa ya, jadi jangan-jangan ini buat yang kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi buat masang apinya gitu ya. Ini sepasang lagi kanan kiri. Bicara soal apinya, kalau yang Mark 1 sampai 7 ada ini juga ada nih, buat di kakinya bisa dipasangin juga. Jadi kalau mau diposekan seolah-olah dia mau kayak terbang gitu ya bisa, tapi ini lubangnya agak kurang pas ya teman-teman. Aku nggak tahu sih, nanti dicoba lagi deh, atau dengan yang lain gimana. Ya jadi
Mungkin ada yang besar kecil atau gimana, nanti saya coba lagi ya teman-teman ya. Tuh, jadi kalau mau pose terbang gini ya teman-teman ya, bisa ditaruh ininya, bisa ditaruh di standing base nya, diangkat dikit, ngegantung, terus ininya dikasih api, jadi seolah-olah dia lagi terbang teman-teman. Oke ya. Oke, yang selanjutnya ada tangan juga, tapi saya kurang ngerti juga dia bedanya apa ya dengan yang ini. Kayaknya mirip-mirip aja teman-teman. Kurang ngerti juga bedanya apa, atau mungkin cadangan ya, agak mirip-mirip ya teman-teman ya. Mungkin dikasih dua pasang yang pose seperti ini buat cadangan atau buat apa, soalnya depannya begini mirip dan dalamnya nggak ada lubangnya juga ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu pengalaman unboxing dari mainannya ZD Toys, yaitu Iron Man Heartbreaker atau Mark 17. Dan habis ini kita akan lihat pose-posenya ya. Nanti saya akan coba bikinin pose-pose buat si Heartbreaker ini, dan kita akan ambil footage-nya supaya teman-teman ada gambaran. Dan kalau saya baca-baca sih, mungkin beberapa all shop sudah mulai PO lagi buat seri-seri Iron Man berikutnya dari ZD Toys. Yang terdekat kayaknya ada Midas, terus nanti awal tahun depan ada Silver Centurion. Mudah-mudahan bisa beli juga ya Silver Centurionnya, kelihatannya keren. Oke teman-teman, segini dulu buat Iron Man Heartbreaker-nya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Balik lagi kalau ada yang pernah atau ya sudah pernah beli dan atau bahkan sudah ngoleksi si Heartbreaker ini atau si Iron Man ZD Toys juga gitu ya, boleh teman-teman ketik di kolom komentar, drop some comments. Mudah-mudahan infonya siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang lagi mempertimbangkan mau mulai koleksi Iron Man by ZD Toys. Oke teman-teman, segitu dulu. Thank you.